Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan hanya kepada Allah lah senantiasa kita memuji, meminta pertolongan, dan senantiasa kita bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar senantiasa dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Apabila Allah menghendaki seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka senantiasa ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka selamanya ia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdun, hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, senantiasalah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan di lain ayat Allah juga menjelaskan, memperingatkan kepada manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, seluruh manusia yang merasa beriman kepada Allah, senantiasalah bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan dari satu jiwa yaitu Adam alaihissalam, dan satu jiwa yang lain yaitu Hawa alaihissalam, dan dari keduanya Allah telah memberikan keturunan yang banyak, baik laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi marilah kita bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pengajian tahsin pada malam hari ini yang kita rutin adakan setiap Sabtu untuk senantiasa mencari ridha Allah, senantiasa mencari rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kita belum tentu kita hari ini bisa hadir di tempat ini, bisa berkumpul bersama keluarga. Nantinya mungkin besok atau nanti atau mungkin minggu depan Allah memanggil kita. Makanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, senantiasa badiru bi a'mal, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh, karena itu adalah bekal kelak kita di akhirat nanti. Berapa banyak kita saksikan saudara kita dikafani dengan kain jenazah, kemudian disolatkan, diantarkan ke liang lahat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, kemudian dia diantar ke jenazahnya diantar ke kuburan, maka dia akan ditemani tiga. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, yang dua nanti akan pulang, hanya satu yang akan tinggal, yaitu amalnya. Karena itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Keluarga, secinta-cintanya kita
secinta-cintanya suami kepada istrinya, secinta-cintanya anak kepada kedua orang tua. Sebesar apapun kekuasaan seorang raja yang memiliki jabatan kekuasaan apapun, senantiasa mereka tidak akan mau menemani kita kelak di kuburan nanti. Oleh karena itu, hanya satu yang akan tinggal, yaitu amalnya. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput daripada umur kita. Dan pada hari ini pun ada salah satu cucu dari Bani Amir ini mendapatkan kegenapan umur, yaitu hari ulang tahun. Karena sesungguhnya ulang tahun itu adalah hari memperingati kita bahwa semakin dekatnya kematian itu kepada diri kita. Umur boleh bertambah, tapi sesungguhnya waktu yang diberikan oleh Allah semakin berkurang. Oleh karena itu Nabiullah Muhammad SAW senantiasa berpesan, ingatlah kematian, dan ingatlah kematian itu sendiri. Karena dengan kita mengingat kematian-kematian, maka kita akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita melakukan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian. Itu adalah bagian dari upaya kita agar senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan karunia Allah, dan senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada malam hari ini kita Bani Amir masih memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang luar biasa. Kakek kita, ayah kita, mbah buyut kita, yaitu Bapak Muhammad Amir SH, beserta ibu yang luar biasa dalam mendidik 14 anaknya menjadi anak-anak yang soleh, diharapkan kelak di yaumul akhir bisa berkumpul dalam satu keluarga besar, satu keluarga yang senantiasa dirahmati oleh Allah dan diselamatkan baik di alam kuburnya, diselamatkan kelak di padang mahsyar, dan tentunya dimudahkan dari Allah dari segala urusan-urusan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa yang namanya mati di antara kita tidak pernah ada yang tahu. Karena kematian tidak mengenal muda, karena kematian tidak mengenal usia, apakah dia masih anak-anak, apakah dia masih muda sehingga badannya masih kuat, sehingga dia mungkin matinya lebih lama. Tentu itu tidak menjadi ukuran, karena kematian itu seperti pohon kelapa yang masih berbunga bisa gugur, yang masih muda bisa jatuh, apalagi yang tua. Oleh karena itu, setiap diri kita tidak pernah tahu kapan ajal kita masing-masing. Karena itulah Rasulullah SAW, apalagi di zaman ini penuh dengan fitnah, penuh ujian, bagaimana kita menjaga diri kita, hati kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pengajian pada malam hari ini, Rasulullah SAW senantiasa berpesan ketika beliau menasihati kepada para sahabat. Ketika para sahabat ada yang salah satunya meninggal dunia, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kelak kalian inilah permulaan. Ketika manusia mati adalah awal daripada pertemuan dengan Allah. Setiap perbuatan, setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang menghadapi sakaratul maut, ia senantiasa memohon kepada Allah, laula akhartani ila ajarin qarib, ya Allah, hidupkan kami walaupun sedetik saja untuk hidup di dunia ini, fa asaddaqa, untuk bersedekah. Makanya seorang ketika mau mati, dia senantiasa berangan-angan meminta kepada Allah agar dihidupkan walaupun hanya 1 menit. Untuk apa? Ternyata ia meminta kepada Allah untuk bersedekah. Kenapa ia tidak meminta haji? Kenapa ia tidak meminta sholat lail? Kenapa ia tidak meminta amalan-amalan yang lain? Bahkan jihadu fisabilillah. Karena kita tahu jihad pahala yang sangat luar biasa. Jihad ini pahalanya setiap tetesan darah pertama yang mengalir, Allah hapus seluruh dosa-dosanya.
dan dia mampu memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Jadi ketika ada sahabat, ada saudara kita yang meninggal karena jihad, berjuang membela agama Allah, kemudian dia meninggal, namun ada kerabatnya yang seharusnya masuk ke dalam neraka karena amal solehnya kurang, maka senantiasa keluarga kita itulah yang senantiasa menolong keluarga yang lain dengan amalnya, yaitu jihad fisabilillah. Lalu si mayit ini, calon si mayit ini meminta kepada Allah agar senantiasa ia diberikan waktu sebentar agar ia senantiasa bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan setidaknya ada 5 kenapa ketika seseorang sudah menghadapi sakaratul maut, ia meminta agar dirinya diberikan waktu sedikit saja untuk memohon kepada Allah agar ia bersedekah. Karena ternyata sedekah ini luar biasa. Yang pertama adalah ia mudahkan seseorang yang banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia santuni anak yatim, kemudian ia bantu orang-orang yang kurang mampu, ia sekolahkan orang-orang yang tidak mampu, kemudian ia beri makan kepada fakir miskin, maka ia akan dimudahkan sakaratul maut. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afu indal hisab. Ya Allah, mudahkan sakaratul mautku. Maka inilah kuncinya, yaitu sedekah. Karena dengan bersedekah itulah Allah akan mudahkan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, yaitu yang kedua adalah hanya sedekahlah cahaya yang paling terang ketika di alam kuburnya. Barang siapa yang banyak bersedekah, ia infakkan rezekinya di jalan Allah, maka senantiasa kuburnya akan terang. Inilah sesuatu yang sungguh luar biasa ketika kita sendirian dihimpit 2 tanah, kemudian kita ditimbun di dalamnya sendirian, maka ada satu cahaya yang luar biasa terang benderang, yaitu adalah sedekah. Oleh karena itu, maka senantiasalah kita bersedekah, menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak, agar senantiasa Allah luaskan kubur kita, Allah terangi kubur kita dengan seterang-terangnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan orang banyak bersedekah, maka senantiasa itu salah satu menjadi petunjuk atau jawaban daripada amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita mungkin sholat lahirnya luar biasa, sholat lahirnya, puasanya luar biasa, hajinya luar biasa, namun senantiasa ia kikir bahil terhadap rezeki yang Allah berikan. Ada orang minta-minta, kemudian kita tidak memberi dengan alasan dia masih muda, dia masih punya kekuatan untuk mencari rezeki, kenapa harus saya berikan? Maka sesungguhnya perlu diperhatikan bagaimana amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci salah satunya adalah kita tahu bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena sedekah. Dengan kita banyak bersedekah, maka insya Allah apa yang kita upayakan, amal soleh yang kita kumpulkan, insya Allah Allah akan menerima. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah dengan bersedekah itulah adalah sebuah harta yang diberikan oleh Allah, di mana kelak di yaumul akhirat adalah pertanyaan yang paling lama. Mungkin kita akan ditanya umur, bagaimana umur kita habiskan. Ada satu pertanyaan yang sungguh lama dihisapnya ketika di yaumul hisab, yaitu tentang harta. Karena harta ini akan ditanya 2 hal, dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, karena itu salah satu yang memudahkan kita kelak dihisab di yaumul akhirat.